Nanti jika ada apa-apa dengan channel ini, misalnya dibajak atau dinonaktifkan seperti channel NR yang dulu, ya semoga saja tidak. Maka langkah yang harus kalian lakukan adalah pindah saja ke channel NR yang lainnya, yaitu channel NR kita dan NR OK yang baru. Insya Allah semua video kisah-kisah dan ngaji akan saya pindah ke situ. Maka sekaranglah saatnya kalian mensubscribe 3 channel NR sekaligus. Berikut pencet logo loncengnya. Semoga Allah mengasihi kalian dan membalas kalian. Amin. Allahumma amin. Busra iki pamit iki. Kurang enak badan jarene. Wae bahasa Jawa wis lapore deh. Bahasa Indonesia kurang enak badan. Muga-muga adoh teko corona kabeh. Amin. Wis lara biasa ngono ae. Utawa anggepen kaya lara arek cilik. Arek cilik iku nek lara berarti tondo nambahi ilmu. Ya toh? Tondo nambahi ilmu. Dadi nek cilik lara aja gubuk. Iku adalah pergantian apa alam. Sing biasae gak ngerti iki wajan, saiki ngerti iki wajan. Sing biasae gak ngerti Aqidatul Awam,
malah saiki ngerti Aqidatul Awam. Ibaratnya ngono. Jadi masa pertumbuhan ditambah ilmu biasanya dibarengi ambek penyakit. Cara akal iku cara niku nasakh mansukh lah. Nah, cara Quran ada yang tidak relevan akhirnya diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Itu sesuatu yang lebih baik dan yang relevan di sepanjang zaman. Sama dengan manusia itu. Ketika masih kecil maka ditulang bubur dhisik atau apa dulu pisang. Mosok terus-terusan arek cilik iku mangan pisang terus. Pisang kan berarti sudah nggak relevan lagi buat anak kecil. Maka Allah perintahkan sesuatu yang lebih baik diganti dengan nasi. Artinya podo mangan kan sama. Nah itulah namanya nasakh mansukh, itu seperti itu. Gitu. Nah, ini fadilahnya ya. Sama seperti yang kemarin yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, karena memang Siddiq itu artinya yang terpercaya, aslinya gitu yang jujur. Jadi yang membenarkan, yang jujur, itu artinya As-Siddiq. Karena ketika Rasul awal-awal pulang dari Mi'raj tidak ada satupun yang percaya kecuali Sayyidina Abu Bakar. Mulanya disebut As-Siddiq. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu an Al-Faruq, yaitu sang pemisah, orang atau sahabat Nabi yang bisa memisahkan antara hak dan batil. Jadi selama beliau menjadi khalifah, selama beliau menjadi presiden, ibaratnya di situ loh peran beliau. Bahkan ketika beliau masih menjadi sahabat, Al-Faruq sangat keras, ya toh, tapi dalam hal perkara hak dan batil. Kemudian Sayyidina Utsman ya radhiyallahu an, itu julukannya Dzinnurain, yang mempunyai dua cahaya. Ya karena memang istri pertama dari putri Nabi kemudian meninggal, lalu menikah lagi dengan istri Nabi yang kedua, dengan putri Nabi yang lainnya. Makanya beliau mendapat julukan Dzinnurain. Kalau Sayyidina Ali karramallahu wajhah, semoga memuliakan Allah pada wajahnya, wajah beliau. Karena sejak kecil memang Sayyidina Ali tidak pernah wajahnya itu dihadapkan ke sesuatu yang maksiat. Bahkan matanya pun tidak pernah melihat berhala. Kalau ada berhala, beliau tutup matanya atau dia menunduk. Bahkan ketika beliau mandi pun beliau tidak pernah melihat alat vitalnya, gitu ya, nggak pernah melihat alat vitalnya. Itulah, maka semoga Allah memuliakan wajah beliau. Itulah kemuliaan daripada orang-orang yang berada di samping Kanjeng Nabi. Itu muridnya kayak gitu. Lah terus Kanjeng Nabinya kayak apa? Ya toh? Nah itu loh, ngono ya. Maka udah nggak bisa dipertanyakan lagi. Gitu. Nah, ini yang dikatakan baginda Nabi kepada Sayyidina Ali, yaitu fadilah tarawih malam ke-10 ini. Wa fil lailatil ashirah yarzuquhullahu ta'ala ya khairayid dunya wal akhirah. Di malam 10 ini Allah akan memberi rezeki pada kalian semua seluruh kebaikan di dua tempat, yaitu dunia dan akhirat. Nah, gitu ya, dunia dan akhirat. Di sini menggunakan khairayid dunya. Makanya kalau anak yang pernah mondok tahu betul bahwa isim tasniyah jika diidhofahkan kebetulan menjadi mudhof, maka nunnya wajib dibuang, hadfun nun gitu. Jadi kalian ini mendapat pahala seluruh kebaikan yang ada di dunia dan di akhirat diberikan Allah malam ini untuk kalian. Gitu kan? Kurang bersyukur gimana kita ini? Gitu.
Sebenarnya malam ini nggak ada kisah apapun, gitu ya, karena memang lemes kait isu mang, kait awan mang sangat super lemes. Aku nak poso lah ngono sih, temenan ngono sih, temenan nak poso itu, gak asal-asalan kaya awakmu, sik ketayalan sepeda motoran, sik nyambut gawe, mulane malaikat tanda tanya. Arek iki poso temen ta enggak ya? Ya toh? Malaikat delok aku mari subuh isuk sampai menjelang maghrib, delok aku lesu ya jare malaikat iki temen posoe. Nggih, sing dinteni iki mek siji alaqah atau ta'alluqi atiku mek siji, yaiku adzan maghrib. Lesu. Gitu loh ya. Tapi Allah ya Rabb ya Karim, tetap saya akan serempilkan. Itu ngerti serempilkan itu? Diselipkan, disisipi satu kisah-kisah yang buat saya menarik. Saya senang melihat santri kalau artinya santri itu di apapun tetap ke kiai. Iya apa enggak? Di apapun tetap ke kiai. Ngerti maksudnya? Apa sih artinya? Saya kisahkan tentang orang-orang zaman dulu itu apa sih artinya? Agar kita bisa menyerap perbuatan orang dulu. Paham ya? Saya itu karena sejak awal dididik oleh orang-orang yang strength. Pertama, saya dididik ibu saya sendiri. Kemudian ayah saya. Ayah saya itu kalau dapat laporan, khoir tawuran. Lanang kok. Ngono jarene. Selanang ya bapak. Tapi ana Yai Ufron, nanti sol anakmu telung dino gak ngaji. Loh, mboten ngaos ah. Gak ngaji. Budal kok. Gak ngaji. Wah, langsung didoleki sak keneke. Gara-gara apa? Gak ngaji. Paham dan gara-gara gak ngaji. Itu. Coba ana mukhlis. Putra nang ndi? Anu Yai, kecapean. Bel. Kecapean. Sopo. Orang itu kalau nggak siap capek sekarang, terus nggak capek besoknya mau jadi apa? Ya. Mulai sekarang sampai nanti siap capek, siap sakit hati, siap menghadapi apapun. Nah itu lo ngedepi kiai kayak ngono itu. Paham? Dan habis maghrib tadi itu, saya itu habis maghrib sudah tradisi saya habis berbuka pasti ngobrol dengan bunyai, artinya dengan istri saya. Nah kebetulan tadi itu mau nangis saya. Betul, tanyain bunyai, saya mau nangis. Apa yang saya tangiskan? Saya cuma ingin kapan yo aku duwe anak koyo Yai Maksum, koyo Yai Jazuli, koyo Yai Makhrus, koyo Syekhona Khalil, koyo Kiai Abdul Karim, sampai nangis aku. Sang bunyai ya kudu nangis. Insyaallah Kang, yo muga-muga anakku ana sing kaya Yai Jazuli, ana sing Kiai Makhrus, ana sing Kiai Ihsan Jampes. Ya Jampes ya. Kiai Ihsan Jampes, ana sing kiai-kiai itulah. Aduh, alangkah bahagianya saya punya putra-putra yang seperti itu. Gak butuh dunia aku. Paham? Gak butuh dunia. Gak butuh anakku jadi pegawai negeri, gak butuh anakku seulan gajinya 10 juta. Hanya dengan ilmu, insya Allah takaffalallah li talibil ilmi birizki. Allah akan mencukupi semuanya. Paham ya enggak? Insya Allah itu, insya Allah. Isok tan, sof aku ini dua anak kaya Yai Maksum, kayak Yai Jazuli, isok Kang. Sedih aku, kalau ngurus gitu sedih. Sangat kaya wong meteng nyidam lagi, sangat nyidam beliau-beliau seperti itu. Kalian tuh sepertinya harusnya seperti itu. Makanya baik yang nonton di YouTube, baik kalian itu sama saja, bisa mendapatkan barokah dan bisa tidak. Setiap kiai yang saya ceritakan, jika kamu itu tidak mau mengambil sari daripada cerita itu, hikmah daripada cerita itu, ya sama saja percuma. Mendengarkan cerita cuma digawe asik-asikan tok kanggo ngisi waktu, itu percuma. Paham?
Cobalah kamu gambarkan, Mukhlis, kisah seperti Kiai Hasyim Asy'ari seperti apa sama kiainya. Kisah seperti Kiai Ihsan Jampes seperti apa sama kiainya. Kisah seperti Kiai Zainuddin Mojosari seperti apa sama kiainya. Iya apa enggak? Kisah seperti Mbah Yai Hajar iki, Yai Hajar sampai Masya Allah dikongkon nimba, disuruh nimba Mas Muh subbihatil qalb, subbihatil ma' bil subbihatil ilmu bil ma' wa subbihatil qalbu bil wi'a. Mas Muh ten pundi Mas Muh? Ngaos Yai, nimba Mas Muh, nimba. Ilmu iku dibarakno banyu. Jadi gak ono kesempatan ngaji, nimba. Tapi gimana penuh wong lobang bawah itu dibuka oleh Doro Muntaha, menantunya Syekhona Khalil. Setelah mengangsu menimba sampai pingsan. Romo Yai Hajar sampai pingsan. Ditolong nggak boleh sama Doro Muntaha. Biarkan. Kamu nggak tahu apa-apa kamu. Pingsannya beliau, pingsannya dia, kamu nggak tahu apa-apa. Berkumpul, bertemu ilmunya malam ini. Nah, hanya dengan ngangsu pingsan akhirnya dapat laduni. Ya, gitu loh. Macam-macam kisah kiai-kiai dulu itu. Karena apa? Karena husnudzon nang kiai ini. Sampean tutup Syekhona Khalil Yai, yo nok Syekhona Khalil. Sama. Tergantung hati kamu. Saya akan bisa menjadi Syekhona Khalil jika kamu sangat mencintai gurumu, sangat mantap terhadap gurumu, maka kamu akan mendapat kebarokan dan keutamaan yang diberikan oleh kiai-kiai sebelum kamu. Paham ya? Iya. Meskipun kamu gurunya Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi kalau kamu nggak bisa mengambil hikmah dari beliau, maka sama saja kamu nggak akan jadi siapa-siapa. Paham ya? Itu loh intinya. Jadi benar, saya betul-betul kepingin, makanya kalian doakan saya, berikut para pendengar semuanya ini, doakan putra-putra saya menjadi sosok seperti Romo Kiai Jazuli, Romo Kiai Maksum, Romo Kiai Abdul Karim Bamanap itu, Romo Kiai Ihsan Jampes, Romo Kiai Zainuddin Mojosari, Romo Kiai, ya bla-bla banyak lah orang-orang dulu. Alangkah bahagianya saya. Semua itulah keinginan saya. Nggak ada lagi sudah. Ya nggak ada lagi karena saya nanti akan mati. Ketika saya mati dan meninggalkan anak-anak yang selalu sibuk dengan urusan duniawi, seperti apa saya nanti? Di akhirat atau di kubur seperti apa saya? Ketika melihat seorang anak saya yang saya didik mulai kecil, mulai bayi, ternyata rebutan warisan, ternyata sibuknya hanya urusan duniawi. Naudzubillah min dzalik. Alangkah bahagianya jika saya sudah meninggal melihat Gus Robert Fathul Qorib diwaca, Mas Muhammad Fathul Mu'in diwaca, kemudian Mas Ahmad Tafsir Jalalain diwaca. Gitu loh. Yang perempuan-perempuan sama saja ngajar ngaji semuanya. Bahagia enggak kayak gitu? Apa artinya uang jutaan kalau dibandingkan gitu? Ya Mim ya. Gitu loh. Saya salah satu yang saya sebutkan tadi adalah Kiai Maksum. Kiai Maksum Lasem. Kiai Maksum Lasem punya putra namanya Kiai Ali Maksum. Kiai Ali Maksum punya putra namanya Gus Keli. Gus Keli itu ibaratnya Gusmi-nya daerah Jawa Tengah sana, ya toh? Kok sampai punya keturunan seperti Gus Keli, seperti saudara-saudara Gus Keli yang alim-alim itu kayak apa? Gitu lihat. Oke, kita ambil dari pokoknya, dari mbahnya, yaitu Mbah Yai Maksum. Mbah Yai Maksum itu mondoknya nggak lama, tapi laduni memang, ya, memang laduni. Beliau mondok di Syekhona Khalil. Pasti kamu gitu, lagi-lagi Syekhona Khalil, terdakwanya Syekhona Khalil, terdakwa tapi karomahnya, iya enggak? Di setiap kiai yang mumpuni, setiap kiai yang
dongdeng, jos, ekstrak jos, selalu gurunya, selalu muridnya Syekhona Khalil. Luar biasa enggak ini? Nah, itu loh. Syekhona Khalil juga gampang-gampangan, dari dulu itu memang tirakatnya kuat. Paham ya? Nah, suatu ketika yang namanya Syekhona Khalil itu ngomong sama santri-santrinya, aku bikinkan kandangnya pitik apa? Kurungan pitik, ya toh? Kurungan pitik jago. Kata santri-santri, tumben yai itu, wong yai lu nggak suka ayam, nggak suka ayam jago. Ada yang bisa bikinkan Yai, akan saya bikinkan. Cepet sekarang, karena besok saya punya ayam jago. Gitu. Besok saya punya ayam jago. Yai, wah ngerasa perintahnya mendadak kayak gitu, dan besoknya kata beliau punya ayam jago, mereka selesaikan hari ini. Paham? Ketika membuat kecil, kurang besar dibesarkan. Apa itu merilan cilik gitu ya. Agak besar, jago. Gitu, ini jago, ayam jago Akhirnya sama santri dibikin agak besar. Kurungannya itu agak besar. Nah, setelah gini ini kamu pikirlah, kisah ini untuk saya ini apa? Gitu ya. Untuk saya ini apa? Kamu ambil salah satu daripada apa? Salah satu daripada hikmah kisah ini. Satunya apa? Oh, Yai Maksum itu gak banyak tanya dan gak banyak suudon kepada kiainya. Apapun itu dia lakukan hanya untuk kiainya. Gitu loh. Paham? Para pemirsa ya ngono, sinang YouTube ya ngono. Ojo ndelok tok. Kalau ingin barokah, dengarkan, ambil. Salah wis gratis, request bisa. Gergeten aku. Saya tuh kalau di request mau saya upload nggak jadi. Bener. Salah satunya yang ada yang request tentang NU, tentang tasbih dan tongkat. Dulu kan pernah saya upload itu tentang tasbih dan tongkat. Kemudian ada yang request, Yai saya minta dikisah tongkat dan tasbih ketika NU itu. Mau tak upload nggak jadi, males kan. Lah nek tak upload aku lang pengamen lah. Iya apa enggak? Kamu ngomong, Yai cerita tentang Sunan Kalijogo, terus saya upload. Ngamen temen aku. Lah ngamen temen lah. Enggak lah. Kamu jadilah orang yang barokah. Dengarkan kata di taklim itu, ya, kata di taklim kalau ingin ada barokah kisah dan apa yang diutarakan adalah usahakan. Ini taklim. Tanyakan sama Gus Robert itu. Tanyakan apapun yang diutarakan oleh sang guru, walaupun itu 1000 kali, berulang-ulang kali, 1000 kali, usahakan ketika mendengarkan seakan-akan kamu pertama kali mendengarkan. Iku barokah jadi. Iya apa enggak? Terus gak usah request. Apa request iku? Wis rungokno, barekan gak bayar. Apalagi ini usum lockdown. Gak boleh keluar. Enak lho ulang-ulang ngono kisah-kisah lalu dong kan. Balik medhot ceritanya gini. Dah ya. Ini ceritanya nggak panjang, tapi tak panjang no gara-gara ya ngono iku mang saking sawangane aku no gak cerita gak ono busro soalnya. Engko sawangane aku gak upload dari busro. Kalau aku sepi ya, pret. Ya apa enggak? Kalau ono busro panggonane malah longgar. Tuh, kongko waras ya. Udah. Akhirnya siap sudah kurungan itu. Saat itu Kiai Maksum umurnya 18 sampai 20 tahun. Ya, 18 sampai 20 tahun. Berarti kan masih muda kan? Mbak Maksum itu masih muda. Nah, akhirnya beliau dengan membawa tas sampai ke gerbang pondoknya Syekhona Khalil. Belum assalamualaikum, Syekhona Khalil sudah keluar bawa kurungan. Alhamdulillah jagoku teko.
Gitu. Datang beneran Kiai Maksum itu dengan bawa tas, kene le. Waalaikumsalam, kene le. Padahal kata Kiai Maksum, saya belum salam. Waalaikumsalam, kene le. Mau salaman, gak usah salaman. Duduk, dodok, dikurungi. Jadi dikurungi. Kiai Maksum itu, Mbah Maksum tadi dikurungi. Wakilah ada yang bilang sampai 3 hari. Dikurungi, gak sowan, belum mengutarakan beliau mondok, ingin ngaji, gak kurung. Setelah dikurung, saya kalau bilang, dijaga ya, jagone aja ucul. Ya apa nih gak semua santri jaga kok kayu kabeh. Yai Maksum ada ngangkat anu nih kepingin metu. Enggak boleh. Tapi enggak, Yai Maksum enggak gitu, nurut saja. Jadi gini terus. Jadi enggak makan kalau enggak dikirim makanan oleh Syekhona Khalil. 3 hari kayak gitu. Tahu enggak? Di dalam 3 hari itu sama persis ketika Nabi Yusuf dituduh memperkosa atau menyetubuhi Siti Zulaikha dan akhirnya terbukti tidak salah, tapi tetap Nabi Yusuf ingin dipenjarakan. Karena dengan penjara itu terbebas dari godaan-godaan setan. Biar nggak ada godaan perempuan-perempuan. Akhirnya dipenjara. Ketika dipenjara, Allah menurunkan derajat risalah, kenabian dan kerasulan diangkat oleh Allah ketika dipenjara itu. Ternyata ini Kiai Maksum 3 hari selama di kurungan tadi itu di lockdown. Jadi belum ada corona itu sudah ada itu saya Khalil. Paham? Mensosial distancing. Apa jenenge? Mensosial distancing kan Mbak Maksum. Di lockdown, di PSBB. Nggak boleh keluar. Nggak boleh, harus di kurungan itu. Selama di kurungan itu 3 hari, ini saya nggak tahu berapa hari, yang saya tahu pernah dengar 3 hari. 3 hari itu Allah menurunkan beberapa ilmu ketika di dalam kurungan itu. Yang dulunya nggak tahu, nggak hafal alfiyah, nggak seberapa ngerti alfiyah. Ketika sudah 3 hari, dibilang Syekhona Khalil dengan kurungan ini. Di BCI le jagoku Maksum wis ndang metu buka kowe ndang ngajaro Ibnu Aqil ya ana kaya apa enggak tahu ngurung ngaji dikongkon ngurung Ibnu Aqil katanya Maksum nggih Yai. Jadi di dalam kurungan itu Allah mengisi ilmu nahwunya, ilmu tafsirnya, ilmu balaghahnya, ilmu hadisnya, semua ketika di dalam kurungan 3 hari itu tadi. Gitu ya. Kemudian Kiai Maksum juga gitu, menuruti apa perintah beliau. Akhirnya semua santri dibilang oleh Syekhona Khalil, semua yang ingin ngaji nahwu, ya siapa? Dalam Yai. Ya sekarang ngaji ke kakangmu Maksum. Dulu itu Kiai Maksum itu bukan Kiai Maksum namanya, Muhammadun. Jadi namanya Muhammadun, bukan Maksum. Paham? Saya nggak tahu, mungkin habis haji kemudian diganti Maksum, wallahu a'lam. Nama aslinya itu Muhammadun. Muhammadun itu adalah putra daripada tabarukan, putra daripada Sayyid Abu Dzarrin At-Tuqa. Punya anak namanya Muhammadun juga. Makanya anaknya adik saya itu ada yang namanya Muhammadun. Itu tabarukan. Semoga mendapat ilmu seperti Mbah Muhammadun dan siapa itu? Sayyid Abu Dzarrin At-Tuqa, gurune Syekhona Khalil. Gitu ya. Nah, akhirnya Kiai Maksum tadi nggak usah bingung lagi. Nggak usah bingung, loh saya itu nggak pernah ngaji alfiyah, kok disuruh alfiyah? Enggak, ketika di kamar beliau buka kitab, paham semua. Oh ini tuh, sudah paham semua, gitu ya.
ketika mengajar semua sudah siap-siap, ya, semua siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtadaun zaitun, apa mubtadaun zaitun wa adhirun khabar mana? Mubtadaun zaitun wa adhirun khabar in qulta mubtadaun zaitun wa adhirun khabar in qulta zaitun manik tadar. Selali iku dudu krana kan aku wis biyen tau ngafalno tamim yai lali no aku masyaallah. Ya Mim ya, nek apa Mim? Biyen aku gak eruh, saiki lali. Ya memang ya. Nah, ketika ngajar ngaji, santri kayak gini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Apalah pokoknya ngaji gitu. Syekhana Khalil. Hei. Laren. Berhenti. Semua keluar. Tadi diperintah ngajar gitu loh ya guru ya. Antik gak ini? Disuruh ngajar tapi mari diamuk. Coba secara akal gak bener kan Syekhana Khalil itu. Tapi kenapa gitu? Karena tahu betul nanti ada kelebihan. Takut semua Syekhana Khalil gitu ya. Keluar. Ngaji di luar. Kata santri, tadi suruh masuk, suruh sekarang suruh keluar. Menurut bayilah. Keluar semua. Yang namanya Muhammadun atau Maksum tadi mau keluar. Som, duduk. Teruskan ngajarin. Lah kemudian siapa yang diajar? Semuanya di luar. Akhirnya kata santri, sampun Kiai. Sudah di luar semua? Sudah Kiai. Tutup pintunya. Pintu ditutup. Jendela ditutup. Lampu-lampu yang dari apa itu? Emplok apa jenenge? Oblek suruh matikan. Ya gelap. Ya? Wis peteng tak? Sudah gelap. Sampun Kiai. Maksum Muhammadun. Lanjutkan. Gelap. Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya itu nyala, kitabnya itu nyala. Jadi kitabnya itu ada sinarnya itu nyala sendiri, menerangi beliau. Kayak gitu loh. Jadi Yai Maksum itu cuma 3 bulan. Mondok di Syekhana Khalil Wakilah itu cuma 3 bulan. Apa enggak betah? Oh enggak. Apa Yai Maksum yang minta boyong? Oh enggak, dipanggil Syekhana Khalil. Maksum dalam Yai, wis aja suwe-suwe entek ilmu kungkuk nang kene. Engko nek 3 wulan wis kontekno kabeh ngene. Kulaan ya kulaan. Tapi aja diborong kabeh. Lah aku apa? Ngono jarene. Dalam tasik betah Kiai. Udahlah. Aku nek wis ngongkon mulih. Kalau nyuruh pulang. Pulang Som. Kiai. Salaman. Nah sono. Keluar. Blok. Som. Dalam. Lapo? Antik ya. Lapo? Jadi langsung mboten napa-napa. Rene. Bismillahirrahmanirrahim. Mbok ditungakno apa? Satungano gak tahu, pokoknya ditungakno sapu jagat pokoknya. Ditungakno. Sono. Salaman lagi 2 kali ya. Keluar lagi. Habis agak jauh. Sam. Dablek ngene. Rene. Apa sih? Tayalan ae. Mboten ya. Iki. Ketika deket, Salim. Salim. Nggih, Yai. Mulai. Seperti itu katanya 17 kali. Paham? Jadi diusir, pergi, tapi dipanggil lagi. Sini. Disuwenggrang kayak Yai Maksum yang salah gitu ya. Padahal enggak kan? Ya kayak gitu loh. Gambarannya kiai ya kayak gitu itu. Paham? Biarkan Allah yang membentuk sendiri. Gitu ya. Itu loh. Makanya jangan heran
Kiai Maksum akhirnya cocok dengan apa yang diberitakan Syekhona Khalil. Beliau adalah menjadi ayam jagonya tanah Jawa, yang siapa yang melihat pasti suka. Paham? Pasti suka. Makanya nggak heran kalau punya Yai Ali Maksum. Ya, Yai Ali Maksum itu ayahnya Gus Keli. Jadi Kiai Ali Maksum pernah gubuh ndelok Gus Keli tingkai wake ketayalane, petakilane, namanya walinya Allah ya. Akhirnya minta doa ke Kiai Hamid Pasuruan. Kiai bawa minuman. Apa nih Kiai? Minta sowuk Kiai. Buat siapa? Putra kula Kiai, putra saya Rifki. Kenapa? Duh, tingkai Kiai gak tahu ngaji, buwebel kemarin dibalekno banyune. Sampean paringaken ten Gus Rifki utawa Gus Keli kula sing nedhi sowo. Kata Kiai Hamid, saya yang minta doa sama anak sampean. Mboten Kiai, saya yang minta doa. Keliru, saya yang minta doa. Sampaikan ke Gus Keli, kulo yang minta doa. Anak itu dalam rawatan Gusti Allah. Kiai, sampean pun ikut-ikut dalam rawatan Gusti Allah. Nggak usah ikut-ikut sampean. Memang benar, Gus Keli adalah Gus Miknya daerah Kerapiak, daerah Kerapiak sana. Paham? Itu Yai Ali Maksum. Kalau yang si jago tadi, Yai Maksum tadi, ya itu juga sesama kan. Yai Hamid Pasuruan masih muda, nah, sedangkan Kiai Maksum itu sudah tua. Hamid itu bener tawalinya Allah, gitu kata Kiai Hamid. Kata Kiai Maksum ya, enggak apa-apa kok coba nang iki, nang Tamin. Wali ta Hamid, Kiai Hamid. Nggih Kiai, katanya orang-orang seperti itu banyak kesaksian karomahnya. Iya, pantas itu, pantas kalau dia wali. Tapi saya ingin membuktikan, kalau memang Hamid itu wali, kalau Kiai Hamid itu memang wali, saya sekarang butuh duit 20 juta. Saya sekarang ini lagi butuh duit 25 juta, urusan mendadak. Dan saya ingin membuktikan, kalau benar-benar Kiai Hamid itu walinya Allah, pasti dia mendengarkan ini dan pasti dia memberi bantuan saya 25 juta. Kalau enggak, berarti enggak. Nah ini loh, yang ngomong di Jawa Tengah, yang diomongi di Jawa Timur Pasuruan, Kiai Hamid. Nah, pokoknya sampai besok kalau nggak dapat 25 juta, berarti belum wali, berarti Kiai Hamid itu. Nah, sementara di Pasuruan banyak tamu rombongan berbis-bis. Setelah sowan ke Kiai Hamid, akhirnya pulang. Nah, biasanya orang-orang kalau habis sowan pulang kan salaman temple kan, nggak diterima oleh Kiai Hamid. Terus jangan. Sampean nggak mampir ke perjalanan ke tempat Kiai Maksum? Kiai, ya mampiro, salamkan dari saya ya. Salam dari saya. Insyaallah cukup. Gitu, insyaallah cukup. Kiai. Para tamu nggak ngerti apa maksudnya. Insyaallah cukup. Kiai. Akhirnya setelah pulang, amplopnya tadi ditolak. Gak usah buat saya. Berikan sama orang yang paling pantas saja. Enggak ngomong kayak no Yai Maksum ya, enggak. Yes, berikan saja sama orang yang kamu anggap pantas. Akhirnya 2 bis atau 3 bis itu pulang, melewati tempatnya Yai Maksum. Sowan mereka itu. Ketika pamit, dapat amplop banyak. Yai Maksum itu tadi ya. Nah, ketua rombongannya bilang, Yai, saya kelupaan dapat salam dari Kiai Hamid. Oh iya ta? Habis ke sana tadi? Nggih Kiai. Iya, apa katanya? Cukup.
Iya tak? Maksudnya apa? Nggak tahu ya. Ya wis, pulang ke sana. Nah, ketika pulang amplopnya banyak dibuka. Satu-satu total pas persis gak kurang gak lebih 25 juta. Kata Kiai Maksum, saksenono ya. Kiai Hamid menjadi wali begini. Kiai Hamid menjadi wali begini. Wali temen niku. Iya toh? Niku lho. Gaya guyonane para wali. Mulane kok tirun nang Tamim. Utawa nang Dani ngono tirun. Tamim nek menjadi wali bengi iki aku oleh 10 juta. Ngono lho. Dah kira-kira ya. Ya semoga kisah ini barokah manfaat kanggo awakmu. Amin. Gitu ya. Terus buat penonton di YouTube stop untuk request. Gak usah request. Paham ah? Wis ngono ae. Sing penting iku ngejak kanca subscribe ae. Aku sebenarnya rada males karena subscriber masih kan pancene mari dinonaktifkan kan dulu. Ini kan masih buka mulai awal kan, tapi lumayan sudah. Semoga semakin banyak dan barokah manfaat dan para pendengar ambil hikmah daripada kisah ini. Iya tak? Tuh. Ya segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk anak-anak YouTube, kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama, asal, gitu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insya Allah akan ada pemberitahuan perkembangan tentang NR dan tentang channel NR. Kalau ada apa-apa atau ada video baru atau apa, biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Ya, monggo SMS.